Halo pemirsa GPR TV dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote. Kembali lagi bersama Bilqis Sabila dalam program Kominfo Newsroom. Halo pemirsa GPR TV dari Sabang sampai Inilah Kominfo Newsroom selengkapnya. Pemirsa, Kejaksaan Agung telah menetapkan 4 orang tersangka kasus korupsi ekspor minyak goreng, dengan 3 diantaranya merupakan produsen minyak goreng. Perusahaan minyak terkait yang terlibat korupsi pemberian fasilitas ekspor tidak memenuhi domestic price obligation namun mendapat persetujuan ekspor. Kejaksaan Agung menetapkan 4 orang tersangka kasus korupsi pemberian fasilitas ekspor crude palm oil atau CPO, yaitu IWW selaku Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan, inisial MPT selaku Komisaris PT Wilmar Nabati Indonesia, inisial SM selaku Senior Manager Corporate Affair Permata Hijau Group, dan PTS selaku General Manager di bagian General Affair PT Musimas. Jaksa Agung Burhanuddin menjelaskan kasus itu berawal ketika terjadi kelangkaan dan kenaikan harga minyak goreng di pasaran sejak akhir 2021. Pemerintah melalui Kemendak telah mengambil kebijakan untuk menetapkan Domestic Market Obligation atau DMO, serta Domestic Price Obligation atau DPO bagi perusahaan yang ingin melakukan ekspor CPO dan produk turunannya, serta menetapkan harga eceran tertinggi minyak goreng sawit. Tetapi dalam pelaksanaannya perusahaan eksportir tidak memenuhi DPO namun tetap mendapatkan persetujuan ekspor. Telah menetapkan tersangka dengan perbuatan melawan hukum. Yang dilakukan tersangka adalah 1. Adanya permufakatan antara pemohon dengan pemberi izin dalam proses penerbitan persetujuan ekspor. Kedua, dikeluarkannya persetujuan ekspor kepada eksportir yang seharusnya ditolak. Ditolak izinnya karena tidak memenuhi syarat, yaitu telah mendistribusikan CPO atau RBD palm oil tidak sesuai dengan harga persejualan dalam negeri atau DPO. Tidak mendistribusikan CPO dan RBD ke dalam negeri sebagaimana kewajiban di dalam DMO, yaitu 20% dari total ekspor. Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi menyatakan akan kooperatif dan mendukung penuh akan proses hukum yang dilakukan Kejaksaan Agung terkait dugaan suap pemberian izin ekspor minyak goreng. Mendak kembali menegaskan kepada jajarannya untuk memberikan izin sesuai aturan dan transparan dalam pelaksanaannya. Pada laman siaran pers resmi yang dikeluarkan oleh kemendak.go.id, Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi akan kooperatif dan mendukung penuh proses hukum yang dilakukan Kejaksaan Agung terkait dugaan suap pemberian izin penerbitan ekspor minyak goreng. Dalam kasus tersebut, Kejaksaan Agung telah menetapkan 4 tersangka, termasuk Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan Indrasari Wisnuwardana. Menteri Lutfi juga menegaskan jajarannya agar pelayanan perizinan dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta transparan. Oleh karenanya, Mendak Lutfi mendukung proses hukum yang berlaku jika terbukti terjadi penyalahgunaan wewenang. Kita beralih ke informasi lainnya pemirsa. Dirjen ITMA Kementerian Perindustrian Reni Yanita menyebut transformasi industri 4.0 di Indonesia memiliki tantangan yang berat. Kementerian Perindustrian sebagai leading sektor tengah berupaya untuk memberikan akses bagi pelaku industri untuk mendapatkan layanan dan ekosistem teknologi digital. Direktur Jenderal Industri Kecil Menengah dan Aneka Kementerian Perindustrian Reni Yanita menjelaskan bahwa terdapat tantangan dalam melakukan transformasi industri. Tantangan berasal dari mindset dan budaya, kompetisi SDM,
masalah permodalan, serta ketidakpastian kinerja industri saat bertransformasi. Reni mengatakan, pemerintah memiliki peran untuk memberikan dukungan kepada para pelaku startup teknologi terkait pemberian intensif termasuk pembiayaan industri agar dapat diimplementasikan pada kinerja industri. Selain itu, pemerintah juga memiliki peran untuk menyiapkan SDM sesuai dengan produksi pelaksanaan saat ini. Kementerian Perindustrian sebagai leading sector mengupayakan dengan mewujudkan dengan memberikan akses serta kemudahan untuk para pelaku industri khususnya IKM untuk mendapatkan layanan teknologi, edukasi, keterampilan teknologi digital, serta ekosistem yang memberikan support dan jejaring digital. Pada program Startup for Industry, Kementerian Perindustrian mendorong agar IKM mendapatkan solusi ataupun layanan teknologi dari teknologi startup yang ada di Indonesia baik dengan pembiayaan proyek implementasi teknologi maupun temu bisnis. Pemerintah harus hadir untuk mengimbangi, kalau menurut kami, mengimbangi tantangan tadi dengan meyakinkan bahwa dengan mengimplementasikan kinerja industrinya akan lebih baik dan juga pemerintah membantu dari sisi penyiapan SDM-nya. Tadi kan ada juga budaya, ada juga bagaimana kita menyiapkan SDM-nya sesuai dengan proses produksi yang dilaksanakan saat ini. Pemerintah memperbolehkan kembali mudik lebaran tahun ini setelah absen selama 2 tahun. Meski begitu, pemerintah melalui Kementerian Pan-RB mengingatkan bagi para ASN untuk tidak mengadakan open house saat Hari Raya Idul Fitri dan meminta ASN untuk tetap menjaga protokol kesehatan. Menindaklanjuti surat edaran Menteri Pan-RB nomor 13 tahun 2022 tentang cuti pegawai ASN selama hari libur nasional dan cuti bersama Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah, pemerintah telah memberikan kesempatan bagi para ASN untuk mudik lebaran pada tahun ini. Menteri Pan-RB Cahyokumolo pada laman siaran pers juga memperbolehkan para ASN untuk mengajukan cuti sebelum atau sesudah libur nasional dan cuti bersama. Kendati demikian, pejabat pembuat komitmen pada instansi pemerintah juga diminta untuk memastikan bahwa ASN yang akan mudik nantinya sudah mendapatkan vaksin lengkap dan tetap menjaga protokol kesehatan, serta dilarang untuk melaksanakan open house pada Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah. Presiden Joko Widodo mengajak umat muslim tanah air untuk menjadikan Nuzulul Quran sebagai momentum untuk memperkuat kebersamaan dalam keragaman. Presiden Joko Widodo mengajak umat Islam di seluruh tanah air untuk menjadikan peringatan Nuzulul Quran sebagai momentum untuk memperkuat kebersamaan dalam keragaman yang dimiliki bangsa Indonesia. Ajakan tersebut disampaikan Kepala Negara dalam sambutannya secara virtual pada acara peringatan Nuzulul Quran tingkat kenegaraan 1443 Hijriah. Presiden juga menyebutkan sebagai bangsa yang berketuhanan dituntut untuk beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa. Salah satunya konsekuensi dari beriman adalah menerima segala hal mengenai keberagaman yang merupakan kehendak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keberagaman yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala harus tetap dijaga dan dikelola dengan baik agar terjadi kebersamaan. Oleh karena itu, masyarakat harus menyadari masing-masing elemen bangsa yang beraneka ragam. Hal tersebut dikarenakan kebersamaan dalam keberagaman diperlukan untuk keperluan bersama. Presiden juga berharap melalui momentum Nuzulul Quran ini dalam memperkuat kebersamaan dalam keberagaman masyarakat Indonesia untuk mewujudkan negeri dan bangsa yang baldatun tabiyatun warobun ghafur. Kita harus menyadari bahwa masing-masing elemen bangsa yang beraneka ragam memiliki kebaikan dan kelebihannya sendiri-sendiri. Jangan sampai ada di antara kita yang merasa lebih dari yang lain, merasa lebih baik dari yang lain, atau bahkan lebih suci dari yang lain. Kita mungkin berbeda dari yang lain, tapi bukan berarti kita merasa lebih dari yang lain.
kebaikan-kebaikan dari yang muncul dari berbagai elemen bangsa, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote, yang sejatinya perlu dikedepankan untuk kepentingan bersama. Pemirsa, usai jeda kami akan kembali dengan informasi mengenai transformasi ekonomi Kota Batu pasca pandemi. Sesaat lagi, tetaplah di Kominfo Newsroom.